Selamat hari Minggu Bapak Ibu yang ada di rumah. Mari kita mulai ibadah. Kita bangkit berdiri, kita akan menyanyi dari Muliakanlah Allah Bapa. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Tema kita minggu ini, di Minggu Trinitas ini, adalah penyertaan Trinitas yang saya akan melandasi dari 1 Yohanes 5 ayat yang ke-7, bunyinya demikian. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Jemaat sekalian yang terkasih, mengakui kelemahan diri bukanlah satu kebiasaan yang hanya seminggu sekali. Karena kata liturgi yang artinya adalah pekerjaan umat, itu artinya bahwa pengakuan dosa adalah sebuah kebiasaan sehari-hari, memasuki ruang-ruang kita. Nah, maka saya mengajak agar kita mencoba untuk setiap hari entah menulis, entah mencari lagu yang bertemakan pengakuan dosa, ya, seperti Di Muka Tuhan Yesus dan sebagainya. Dan tidak menunggu ada peristiwa yang menyakitkan atau menyedihkan baru kita memeriksa diri kita. Tidak. Tapi mari kita membiasakan diri untuk setiap hari kita mengaku kepadanya. Mungkin
Tuhan bersedih. Mungkin Tuhan juga bersedih karena kita membuat orang lain sedih. Kita mengecewakan orang lain yang ada di sekeliling kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, ajar kami untuk menyanggupi bahwa kami mengaku dosa kami itu bukanlah pada hari tertentu saja, tetapi setiap hari kami menjadi pribadi yang terus menyapa Engkau dan terus memeriksa diri kami. Dan kami menemukan betapa kami sering membuat Engkau bersedih. Agar melalui ini kami dapat membaharui kehidupan kami dan kami tidak menunggu bahwa kesalahan kami tertumpuk sedemikian rupa, sedemikian panjangnya dan sedemikian lamanya. Sehingga kami pun akan kaget ketika kami sadar bahwa ini sudah terlalu berkepanjangan. Kami percaya dengan kebiasaan yang baru ini, maka kami pun menjadi pribadi-pribadi yang cepat selesai, cepat menyelesaikan dan berdamai dengan kesalahan dan kelemahan kami masing-masing. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengakui dosa kesalahan kami. Amin. Kami undang semua yang ada di rumah dan kita semua mari kita berdiri. Kita menerima berita anugerah dari Tuhan. Dari Ulangan 31 ayat yang ke-6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita bersalam-salaman satu sama lain. Mari bersama-sama dengan tetap berdiri kita menyanyikan Ya Allah yang Maha Tinggi. Ya Allah yang Maha Tinggi, Kau pencipta dunia ini, kami juga Tuhan ciptakan agar di Kau tetap dipuji. Engkau Bapa yang memberkati tiap orang yang rendah hati. Tolonglah kami sekarang ini dan selamanya. Ya Allah yang Maha Kasih, Engkau lahir di dunia ini, Engkau mati di kayu salib, Engkau rela mengganti kami. Dari kubur telah Kau bangkit, kuasa maut tiada lagi. Pilihlah kami sebab Engkaulah jalan yang benar. Ya Allah yang Maha Suci, Engkau turun ke dunia ini, Kau menyala bagaikan api, memurnikan nurani kami, mengobarkan semangat kami, agar kami
menjadi berani, utuslah kami ke dunia ini dengan kuasa-Mu. Saudara, mari bersama kita memohon bimbingan dan pertolongan Tuhan agar kita dapat memahami dan menjadi pelaku firman-Nya. Kita berdoa. Ya Tuhan, mampukanlah kami anak-anak-Mu agar dapat merendahkan diri kami, merendahkan hati kami, membuka diri kami untuk dikoreksi dengan sabda-Mu. Berfirmanlah Tuhan, sebab kami siap untuk mendengar. Dan biarlah Roh Kudus-Mu menuntun kami, agar dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20. Matius 28 ayat 16 sampai 20, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Perintah untuk Memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpannya dalam hati, dan melakukannya dalam hidup kita hari lepas hari. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara, jemaat dan simpatisan GKI Bondowoso, apa kabarnya? Senang sekali rasanya kita bisa berjumpa meskipun secara online. Nah sebetulnya akhir April kemarin saya sudah terjadwal untuk melayani ke Bondowoso. Dan saya sendiri sudah menunggu-nunggu sebetulnya karena sudah 3 tahun kita tidak berjumpa. Tapi ya sebagaimana kita tahu karena pandemi COVID-19 ini, maka mau tidak mau ada beberapa rencana yang harus kita lepaskan atau kita tunda terlebih dulu demi keamanan kita bersama. Salam hangat juga dari kami, segenap jemaat GKI Manyar untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah Bapak Ibu, masa pandemi COVID-19 ini seringkali disebut era baru atau bahasa kerennya the new normal. Nah tentu setiap kita tidak akan menyangka dan juga tidak berharap bahwa kita akan menghadapi pandemi ini. Namun kita juga tidak mungkin menghindar dari perubahan situasi ini. Tapi sebaliknya bagaimana kita merespon situasi ini secara positif dengan tetap melihat karya Tuhan di dalamnya. Nah kalau kita berbicara tentang perubahan situasi, para murid Yesus dalam bacaan Injil kita juga menghadapi hal yang sama. Peristiwa kebangkitan Kristus mengubahkan para murid yang sebelumnya berada dalam situasi takut, putus asa, sedih karena merasa ditinggalkan oleh Sang Guru Agung. Tetapi ketika mereka berjumpa dengan Kristus yang bangkit, maka kita bisa melihat apa reaksi mereka di ayat 17. Mereka menyembah Yesus. Nah, kenapa para murid menyembah Yesus? Tentu karena Yesus adalah sosok yang sangat dihormati dan diagungkan oleh para murid. Mereka telah melihat sendiri Yesus yang bangkit dari antara orang mati, dan karena itulah penyembahan merupakan wujud pengakuan para murid
bahwa Yesus adalah pribadi yang lebih berkuasa jika dibandingkan dengan mereka. Nah, tapi ternyata Bapak Ibu, di ayat 17 juga kita melihat bahwa sementara beberapa murid menyembah Yesus, tetapi ada juga beberapa orang lain yang ragu untuk menyembah Yesus. Nah, kenapa hal ini terjadi? Sangat mungkin mereka yang meragu, mereka yang galau, adalah mereka yang tetap membiarkan ketakutan dan keputusasaan menguasai kehidupan mereka. Sehingga mereka sulit untuk menerima berita-berita sukacita dan pengharapan yang sebetulnya nyata terjadi di hadapan mereka. Nah, karena itulah Yesus justru meneguhkan kembali akan kehadiran dan kekuasaannya. Ayat 18 mengatakan, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Apa maksudnya? Yesus ingin menyatakan di sini bahwa kuasanya tidak terbatas. Karena dia berkuasa baik di bumi maupun di surga. Sehingga Yesus berharap agar mereka yang masih meragukan sosok Yesus, mereka bisa membuka diri, mereka bisa meyakini akan kuasa Yesus yang tidak terbatas. Nah, pertanyaannya, kenapa Yesus ingin agar para murid tidak meragukan kuasanya? Karena kalau kita melihat di ayat 19 dan 20, Yesus memberikan perintah perutusan bagi para murid, atau yang sering kita sebut sebagai amanat agung. Sehingga Bapak Ibu, bagaimana mungkin para murid bisa menjalankan satu perintah perutusan dengan baik, dengan sukacita, dengan senang hati, kalau mereka sendiri masih ragu, kalau mereka sendiri masih kurang percaya pada pribadi yang mengutus mereka. Nah, oleh karena itu, mereka harus percaya terlebih dulu pada Yesus yang mengutus mereka, percaya bahwa Yesus adalah Allah yang berkuasa untuk menolong dan menopang karya perutusan mereka, barulah mereka bisa menjalani karya perutusan itu dengan baik dan tidak takut. Nah, lalu apa sih perintah yang Yesus berikan kepada para murid? Pertama dikatakan di ayat 19, "Jadikanlah semua bangsa muridku." Itu berarti para murid diutus untuk memperluas misi pengajarannya kepada bangsa-bangsa. Dan apa yang perlu diajarkan para murid? Saudara, bukan pertama-tama tentang doktrin yang harus diajarkan. Tapi yang tidak kalah penting juga adalah cara hidup kerajaan Allah sebagaimana yang mereka terima dan mereka lihat dari Yesus sendiri. Kita tahu betul saudara bahwa Yesus justru tidak mengajar dengan teori-teori yang sulit dan tidak mudah dipahami. Tetapi justru dia sering mengajar dengan perumpamaan-perumpamaan yang dekat dengan kehidupan sehari-hari para pendengarnya. Dan terutama juga Yesus menghidupi secara pribadi apa itu kerajaan Allah. Sehingga para murid bisa melihat sendiri sang firman yang hidup itu. Nah, pola ini juga yang seharusnya dihidupi oleh kita sebagai para murid Yesus. Bagaimana kita hidup meneladani Kristus dengan kuasa roh yang menghadirkan cinta kasih, kedamaian, kejujuran, keadilan, sehingga setiap orang yang berjumpa dengan kita bisa mengalami kehadiran Kristus Sang Guru Agung dan percaya kepadanya. Nah, lalu yang kedua dikatakan, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi setelah para murid memberitakan Kristus kepada orang lain dan mereka percaya kepada Kristus, maka para murid dipanggil untuk membaptiskan mereka. Pembaptisan menjadi tanda yang kelihatan akan anugerah Allah yang tidak terlihat. Apa yang dimaksud dengan anugerah Allah yang tak terlihat, Bapak Ibu? Bahwa setiap orang percaya ada di dalam sebuah hubungan yang tidak terpisahkan dengan Allah Trinitas, yaitu Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, karena itulah baptisan selalu dilakukan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Karena Allah Trinitaslah yang memberikan kuasa bagi para murid untuk melakukan baptisan, Allah Trinitas jugalah yang berkenan untuk membuka rumah cinta kasih-Nya bagi setiap kita. Jadi dengan kata lain, ketika seseorang dibaptis,
maka dia telah menjadi bagian di dalam persekutuan dengan Allah Trinitas. Sebuah persekutuan ilahi yang memberi ruang bagi kita untuk hidup di dalam cinta kasih. Sehingga apapun yang kita alami, dimanapun kita berada, bahkan Alkitab sendiri di Roma pasal 8 ayat 38 dan 39 juga mengatakan bahwa maut sekalipun tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, dari firman Tuhan pada hari ini, kita belajar bahwa Yesus adalah Tuhan yang tak pernah meninggalkan para murid dan juga setiap kita. Meskipun memang perikop yang kita baca bisa dikatakan sebagai salah satu pesan terakhir Yesus sebelum dia naik ke surga, tapi bukan berarti hubungan antara Yesus dengan para murid menjadi putus. Kenapa? Karena kuasa dan kehadiran Yesus tak dapat dibatasi oleh apapun. Yesus sendiri menyatakan bahwa dia berkuasa baik atas surga maupun bumi. Dengan demikian para murid seharusnya tak perlu merasa takut, tak perlu khawatir ketika di dalam hari-hari ke depan mereka akan melakukan tugas perutusan tanpa kehadiran Yesus secara fisik. Karena Roh Kuduslah yang akan menyertai mereka di dalam menghadapi setiap tantangan yang ada. Roh Kuduslah yang akan meneguhkan para murid di dalam menghadapi satu situasi yang baru. Dan justru dalam penyertaan Allah, mereka bisa melakukan karya pemuritan dengan dampak yang lebih luas kalau dibandingkan dengan sebelumnya. Kalau Bapak Ibu membaca di dalam kitab Injil, ketika para murid bersama dengan Yesus selama 3 tahun, mereka hanya melakukan pelayanan di Galilea dan sekitarnya. Tapi setelah Yesus naik ke surga, para murid justru memperluas cakupan wilayah pelayanan mereka. Tidak hanya di Galilea dan sekitarnya, tapi sebagaimana kisah para rasul 1 ayat 8 menyatakan, beritakanlah Injil sampai ke ujung bumi, di mana pada saat itu ujung bumi yang dimaksud adalah Roma. Dan betul saudara, perikop terakhir dari kisah para rasul mengisahkan tentang Paulus yang melakukan pemberitaan Injil di Roma. Yang itu berarti bahwa para murid setia di dalam melaksanakan karya perutusan Allah. Dan apa yang membuat mereka tetap melaksanakan misi Allah dengan segala tantangan yang ada? Karena iman mereka akan Tuhan yang selalu menyertai. Nah Bapak Ibu Saudara, hari ini tema ibadah kita adalah penyertaan Sang Trinitas. Karena memang berdasarkan tahun gerejawi, saat ini kita sedang memperingati Minggu Trinitas. Nah kalau kita mencari kata Trinitas di dalam Alkitab, maka memang kita tidak akan menemukan kata ini. Kata Trinitas merupakan satu konsep yang dikembangkan di kemudian hari oleh para teolog. Nah, tapi ketika pada saat ini kita memperingati Minggu Trinitas, bukan berarti bahwa kita harus memahami semua hal tentang Allah Trinitas. Karena sebagaimana seorang bapak gereja bernama Agustinus mengatakan demikian, kalau kamu bisa menjelaskan siapa Allah, maka Allah yang dapat kamu jelaskan sesungguhnya bukan Allah. Mengapa? Karena Allah yang kita imani jauh lebih besar daripada akal budi kita sebagai manusia. Demikianlah kata Agustinus. Nah akan tetapi meskipun di dalam keterbatasan kita tidak akan mampu memahami sepenuhnya tentang Allah Trinitas, tapi justru kita diajak untuk mengalami. Kita diajak untuk menghayati, merasakan karya Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Karena kasih penyertaannya kekal sampai selama-lamanya. Kalau kita kembali lagi pada bacaan kita tadi, di ayat 20, Yesus sendiri telah memberikan janjinya. Ia menyatakan, Aku akan menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Pertanyaannya adalah, adakah kita telah merasakan dan mengalami karya penyertaan Allah? Bapak Ibu Saudara, di masa pandemi COVID-19 ini,
tentu ada banyak alasan bagi kita untuk menjadi takut atau bahkan meragukan kehadiran Allah di dalam kehidupan kita. Ketika mungkin kita menghitung-hitung banyaknya pengeluaran yang rasanya begitu mencekik leher karena tidak diimbangi dengan naiknya pemasukan. Usaha-usaha yang kita lakukan selama ini mungkin terancam bangkrut. Melihat anggota keluarga terbaring sakit, bahkan mungkin ada yang sudah pergi untuk selama-lamanya. Suasana rumah yang mungkin dipenuhi dengan kemarahan dan bukan sukacita. Anak-anak yang kok rasanya sulit banget untuk diatur. Mungkin semua ini membuat kita merasa tidak berdaya. Tapi mari bersama kita berefleksi. Mungkinkah kita tidak merasakan tangan Tuhan yang menggenggam, tangan Tuhan yang memegang kita? Kita tidak merasakannya karena justru tangan kita sedang sibuk memegang hal yang lain. Entah itu kita sedang berharap dan bersandar pada pertolongan dunia, atau mungkin tangan kita sibuk menggenggam dan melakukan dosa. Saudara, kalau memang demikian yang terjadi, maka marilah kita belajar untuk melepaskan genggaman tangan kita dari dosa yang hanya membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Tapi mungkin ada juga di antara kita yang bertanya, loh, saya ini sudah hidup benar, sudah hidup jujur di hadapan Tuhan, tapi kenapa saya tetap dirundung masalah dan pergumulan? Apakah itu berarti Tuhan tidak mengasihi dan mencintai saya? Saudara, kita perlu menyadari bahwa beriman kepada Tuhan tidak berarti meniadakan pergumulan dan tantangan. Kadangkala justru Tuhan bisa mengizinkan kita melewati lembah yang gelap. Tapi percayalah bahwa Tuhan tidak pernah memberikan ular beracun pada setiap kita. Kalau Tuhan mengizinkan kita melewati lembah air mata, disitulah Dia sedang melatih kita untuk menjadi pribadi yang tangguh dan tahan uji. Karena itu jangan terburu-buru untuk marah. Jangan terburu-buru untuk kecewa akan setiap masalah yang terjadi. Karena di balik semua pergumulan yang ada, pelangi kasih Tuhan selalu menanti. Bahkan penderitaan dan kesulitan hidup bisa menjadi satu kesaksian yang indah ketika kita hanya percaya pada penyertaan Tuhan. Karena itu saudara, jangan terburu-buru untuk marah. Jangan terburu-buru untuk kecewa akan masalah yang terjadi. Karena percayalah bahwa di balik setiap pergumulan yang ada, pelangi kasih Tuhan senantiasa menanti. Bahkan penderitaan dan kesulitan hidup bisa menjadi satu kesaksian yang indah ketika kita setia dan percaya pada penyertaan Tuhan. Nah, oleh sebab itu satu hal yang Allah inginkan dari kita adalah bukalah hati kita. Sambutlah Dia dan izinkanlah Dia bertahta atas kehidupan kita. Saudara, kalau Allah saja sudah secara total menyatakan karya penyelamatan kepada kita, Ia menjadi manusia di dalam diri Yesus Kristus, maka tentulah penyertaannya akan diberikan secara total di dalam kehidupan kita. Nah, jadi saudara, Allah hadir di dalam kehidupan kita. Bukan karena kita sedang merasakan bahwa Dia dekat. Tapi Dia selalu ada. Dia selalu hadir. Meskipun kita merasa Dia jauh, atau bahkan kitalah yang seringkali menjauh darinya. Nah, karena itu jangan sampai kita mendasari hubungan kita pada Tuhan hanya dengan perasaan. Perasaan Tuhan hadir, perasaan Tuhan dekat. Bukan seperti itu. Kenapa? Karena perasaan bisa berubah seiring dengan berjalannya waktu. Perasaan bisa berubah seiring dengan kondisi yang terjadi. Karena itu, selayaknya kita mendasari hubungan kita dengan komitmen dan juga iman. Kita percaya bahwa Dia selalu berada di depan langkah kita. Dia menopang dari belakang. Dia ada di atas kita untuk mengawasi dan menjaga kita. Bahkan Dia juga hadir di dalam diri kita. Nah, oleh karena itu biarlah janji Tuhan ini memampukan kita
untuk menjalani hidup dengan sukacita, setia, dan selalu bertumbuh di dalam iman. Ingat, Yesus mengatakan, "Aku senantiasa menyertai sampai akhir zaman." Tuhan memberkati kita. Amin. Mari jemaat, kita bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari bersama-sama kita satukan hati kita. Ya Tuhan, sungguh damai dan tenang hati kami setiap kali kami membuka mulut kami dan membuka telinga kami untuk berbincang-bincang denganmu. Kami merasakan penyertaan-Mu yang sungguh luar biasa. Untuk itu Tuhan, inilah teriakan kami kepadamu bagi mereka-mereka yang menderita, bagi mereka yang sedang lemah tubuh, bagi mereka yang sedang membutuhkan pertolongan-Mu, baik terkait dengan kesibukan kenegaraan kami, permasalahan dunia, permasalahan gereja, kerja kami sehari-hari, keluarga kami, pergumulan suami istri, pergumulan pendidikan anak, tumbuh kembang anak-anak kami, cucu kami, dan masih banyak lagi orang yang sebetulnya perlu kami terus naikkan doa kepadamu. Ajar kami untuk mengisi hari-hari kami juga dengan doa-doa yang terus terpancar kepada setiap orang dan wajah-wajah yang kami temui dalam keseharian kami. Sehingga bukan hanya kesibukan sajalah yang kami lalui, tetapi kami punya kesempatan untuk menaikkan doa bagi setiap wajah yang sudah melewati mata dan pandangan kami. Inilah Tuhan setiap doa dan seru kami yang kami naikkan bersama doa yang Engkau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan, dan saya akan membacakan ayat persembahan yaitu dari Mazmur 30 ayat 4. Nyanyikanlah Mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Mari kita bernyanyi, hujan berkat kan tercurah. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segala di sorga kan diberi penebus. Hujan
Mari kita berdoa untuk persembahan ini. Tuhan, pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan persembahan yang sudah terkumpul, bukan supaya Tuhan berbuat baik kepada kami, melainkan karena Tuhan sudah terlebih dahulu berbuat baik kepada kami. Terimalah kiranya tanda terima kasih kami atas segala kebaikan Tuhan. Kami berdoa hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari semua kita berdiri dan kita menyanyikan pujian pengutusan kita. Syukur kami padamu. Syukur kami padamu, Tuhan Kepala Gereja, sebagai tubuhmu, kami kau pelihara. Oh Tuhan, urapilah pelayan jemaat-Mu menjadi gembala penuh karunia-Mu dengan api Roh Kudus, kobarkanlah imannya untuk mewartakan Injil-Mu di dunia. Oh Tuhan, curahkanlah wibawa yang rasuli agar dihayati panggilan-Mu yang suci. Kepadamu sajalah harapannya selalu, tetap dan setia, teguh pada firman-Mu. Pun ia layakkanlah bagi-Mu tiap hari, berani bersaksi dan giat melayani. Pun ia layakkanlah bagi-Mu tiap hari, berani bersaksi dan giat melayani. Pergilah dalam damai sejahtera untuk melayani Allah. Syukur kepada Allah. Terimalah berkat dari Tuhan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu sekalian dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu akan berlimpah-limpah di dalam pengharapan.